Selamat datang di episode terbaru dari Cerita Malam. Kali ini kita akan menceritakan suatu kisah yang misteri, yang mungkin membuat bulu kuduk merinding. Ini adalah cerita tentang sesuatu yang tidak terlihat namun selalu ada di sekitar kita. Kali ini kita akan kedatangan 3 narasumber yang memiliki cerita mistis yang berbeda. Jadi saya akan membawakan cerita rumah nenek yang memang auranya tuh benar-benar khas yang udah lama dan kuat. Lanjut yang ke pertama itu, jadi kejadiannya kita orang tuh benar-benar lagi yasinan kan. Di FYI ini rumahnya ini masih ditempatin ya, jadi masih ada penghuni. Kita yasinan kan selesainya tuh kan malam gitu kan, jam 12. Jadi kita orang tuh bagi jobis. Yang bapak kan di halaman, yang anak-anak ya remaja itu ya beresin ruang tengah, ya ruang tempat kayak yasinannya. Terus bagian ibu-ibunya itu di dapur kan, piring. Terus pas udah lagi asik tuh, lagi fokus kita di jobis masing-masing, tiba-tiba ada bingkai yang jatuh kan. Otomatis kita ngarah ke suara tuh, iya, pada kaget dong, apa tuh yang jatuh kan. Ternyata tuh kayak bingkai orang tua malahan kan. Jadi kayak dep gitu kan, pada kaget semua, iya apa nih gitu kan. Terus sesudah itu kayak berusaha tenang tuh, nggak mau panik, nggak mau gupek. Kami berusaha kayak nyelesain ya jobis kami kan. Terus nyampe selesai balik tuh kan. Pas balik itu kita tuh udah ke bawah-bawah gupek gitu kan, jadi kayak buru-buru gitu. Iya, udah ketakutan duluan kan, kayak jalan cepet tuh kan pas balik ke rumah. Terus yang kedua nih, kejadian yang kedua tuh kita orang tuh lagi nginap rame-rame kan, yang persepupuan itu. Terus kayak udah beres-beres kasur, udah prepare karpet gitu kan, selimut, bantal segala macem. Ngobrol kan, kayak udah ngobrol, udah ngantuk tuh, udah mulai mau tidur. Tiba-tiba ada suara kayak orang jalan kan, jalan setapak tuh, step by step, tep tep tep. Di situ tuh kayak agak lama gitu kan durasinya. Jadi kan yang ternyata yang dengar itu tuh kayak bukan aku sendiri, ternyata tuh kayak ada yang juga yang dengar, kayak bisik-bisik gitu kan, dengar kayak apa tuh gitu kan. Kayak denger, kita orang tuh udah, karena udah takut tuh kayak nggak berani lagi mau ngecek apa itu kan, juga dari mana, berasal dari mana. Kayak kita tuh langsung kayak pokoknya ya di mindsetnya tuh tidur. Terus besok pagi itu baru cerita kan. Nah ternyata di malam itu juga tuh kan ada sepupu aku yang mau ke kamar mandi, dan 2 orang kan, namanya tuh kita sebut aja Putri sama si Dina kan. Nah Putri ini masuk ke dalam toiletnya kan. Terus ke dalam toilet tuh kayak si Dinanya nunggu di luar kan, otomatis udah masuk tuh kan dia. Si Dinanya ini nggak mungkin dong gabut nunggu depan kamar mandi, otomatis kayak dia ke dapur kan. Terus dia ke dapur lah ya, minum gitu kan, makan, ngicip-ngicipin makanan gitu kan, apa nih yang bisa dimakan. Terus kejadian sama si Putrinya itu, dia lagi asiknya di dalam toilet, terus ada suara Dina nih, Put, lama banget, cepet gitu kan. Iya sih bentar, orang baru masuk, disautin kan sama Putri. Terus udah kan dia cepet-cepet gitu kan, dikira Putri ini, si Dina ini takut kan sendiri di luar gitu kan, malam-malam, tengah malam bayangin. Terus pas si after Dina yang dari toilet, Dina nanya dong Putri nanya kan ke Dina, kenapa tadi manggil, orang baru masuk kan gitu kan, tumben banget. Terus puncaknya tuh kayak Dina itu bingung, loh
Dinet bingung, loh siapa yang manggil gitu kan, orang gua dari tadi di dapur kan ya kan. Terus kayak mereka tetap-tetapan kan kayak iya speechless gitu kan, otomatis kayak apa nih gitu kan. Terus kayak gak mau yang kayak mana ya, gak mau yang gupuk di dapur, takutnya takutnya nongol kan gitu mungkin pikiran mereka. Jadi kayak mereka tuh cepet-cepet buat ke kasur lagi gitu kan. Terus ya udah bahasnya pas besokan hari. Terus udah kan dari situ kami udah memang tahu kan sering ada yang nyapu tengah malam gitu ada kan. kejadian-kejadian Memang dari jam dulu, bukan dari kejadian itu aja, tapi itu tuh cuman yang sudah ada ininya ya. iya udah ada kayak Kejadian tapi yang diceritainnya di speak up itu tuh karena yang ngerasainnya bareng-bareng gitu loh Mon, biar oh ini fakta nih ya, karena ada iya karena semua banyak orang gitu yang ngerasainnya gitu kan ya. Terus pas yang nunggu rumah ini ternyata udah nikah kan dua-duanya pada akhirnya itu suatu ketika. Terus ada tetangganya itu ya masih saudara juga mau matiin sekalian lampu, kayak matiin biasanya tuh kayak rutinitasnya dia aja loh Mon, ngidupin lampu, matiin lampu gitu kan, pagi ngidupin, sore menjelang malam itu dimatiin, dihidupin kan. Terus pas dia mau hidupin saklar itu, ini klimaksnya nih Mon, ini paling seru nih, nyampe heboh loh. Terus pas baru itu tuh pada saat sore itu dia ini yang hidupin, yang biasa hidupin sama matiin saklarnya itu tuh memang kemalaman karena habis dari ke kebun gitu kan. Udah gelap gitu kan, udah mau ngaji gitu. Terus pas dia matiin tuh kayak ada bisikan, ada suara beliaunya kayak kan karena dia orangnya orang Palembang ya, terus dia ngomongnya gini, mati ke lampuku katanya tuh, lampu tuh katanya kan. itu nenek itu suara nenek. Iya suara nenek, bener-bener ciri khas banget nada dia gitu kan kalau ngomong mati ke lampu tuh katanya kan. Abis tuh dari situ dia nggak mau bubuk kan ya, karena udah tua juga kan, udah bapak, otomatis dia nggak mau bubuk kan, nggak mau jerit, udah dia turun aja. Tapi dengar cerita katanya dari kejadian itu yang si mati lampu sama hidupin lampunya itu sakit Mon, karena mungkin dia kaget ya, shock ya suaranya gitu. Ya kan Mungkin dia juga baru pertama kali dengar. iya mungkin dia pertama kali sih, nggak tahu apa sih ngerasain yang itu tuh. Terus nyampe sakit ya udah rame dari situ, udah sih gitu aja klimaksnya. Oke, jadi dari cerita pada narasumber kita yang pertama ini adalah menceritakan sebuah cerita rumah nenek yang sudah ditempati turun temurun dari generasi ke generasi, yang makanya tuh punya vibes yang udah beda gitu ya, udah tua, jadi tuh pasti memiliki aura negatif ya, makanya jadi kayak ada kejadian-kejadian yang mungkin orang-orang sekitarnya tuh merasain. Di sini sudah kedatangan narasumber kita yang kedua dengan Saya Puspita. Di sini saya akan menceritakan kejadian horor yang saya alami atau yang pernah saya dengar. Jadi ceritanya itu ini bukan cerita saya pribadi tapi dari mulut ke mulut ya. Jadi di sebuah desa kecil, di situ tuh ada rumah tua yang kata orang sekitar itu tuh angker. Ya, katanya tuh di situ kalau setiap malam tuh banyak kejadian-kejadian horor lah pokoknya. Nah, terus beberapa hari kemudian adalah sekeluarga kecil gitu pindah. Dia tuh pindah ke desa itu. Pindah ke desa itu karena dia orang baru kan, dengar-dengar cerita yang mistis-mistis kayak gitu tentang rumah tua yang angker itu, mereka tuh nggak percaya. Kayak apa sih ini, nggak mungkin lah gitu ya, rumah tua masa sih angker dulu. iya di zaman sekarang kok ada hantu Iya, gitu. dia nggak percaya lah dia pokoknya. Nah, suatu ketika itu mereka ini nggak tahu dari mana, pokoknya mereka ini pulang abis dari acara apa gitu, pulang ke rumah tuh malam kan, jam-jam sekitar 11-an ya.
di jalan itu. Tengah malam lah ya. Iya, jadi dia ini ngelewatin rumah tua itu. Pas mereka lewat ini, isi istrinya ini ngeliat kayak, karena dia terngiang-ngiang cerita-cerita warga tadi, katanya angker lah, dia ini jadi kayak ngeliatin rumah itu terus, rumah yang mereka lewatin yang katanya angker itu. Dia ini ngeliat di jendela itu ada kayak bayangan gitu. Bayangan sosoknya apa tuh? Kayak bayangan hitam gitu pokoknya. Kayak bayangan hitam gede di jendela. Karena itu rumahnya tuh kayak rumah zaman dulu. Jadi setelah istrinya ngeliat bayangan itu, dia ini belum berani nih cerita ke suaminya. Kayak dia masih mendem lah, kayak paling bayangan biasa gitu, paling apalah. Pantulan cahaya. Dia nggak mikir yang mistis-mistis kan. Terus keesokan harinya si suaminya ini kayak masih merasa kayak apa ya, dia ini kayak mau membuktikan keberaniannya gitu. Ya ngerti kan, kayak masa sih ada hantunya gitu di rumah ini. Dia ini kayak mau menjelajahi rumah itulah. Dia ini udah nyusun rencana gitu kan. Jam 12 malam nih. Iya. Dia langsung, kan itu lumayan deket kan dengan rumahnya, nggak nyampe 5 menit lah ke sana tuh. Jadi dia ke sana jam 12 malam dengan membawa senter satu. Di awal-awal itu tuh belum ada kejadian apa-apa. Nah setelah dia masuk, kan itu pintunya kebuka ya, memang kebuka terus kan. Memang nggak ditutup. Iya, karena kan udah kosong gitu kan. Dia masuk ke situ. Terus pas dia masuk, senternya ini tiba-tiba mati. Yang dia bawa ini. Nggak ada cahaya sama sekali. Iya, jadi gelap kan. Tapi dia masih kayak, ini mah belum seberapa nih. Jadi kayak dia tetap aja masuk sambil nganukin senternya itu kayak. Betul-betul. Iya, biar hidup kan. Terus senternya ini hidup lah. Pas hidup itu langsung ngarah ke jendela. Terus ada penampakan? Belum. Di situ kan dia kayak, kan jendela itu ngarahnya keluar. Di luar itu ada pohon gede. Memang di rumah itu, di sekelilingnya itu, di sekeliling rumah itu banyak pohon gede gitu. Tahu sendiri kan kalau pohon gede itu kayak gimana, kalau malam gitu, vibes-nya tuh kayak horor banget gitu. Terus dia itu dia jalan ke arah jendela itu, ngelihat ke arah pohon, tapi dari jendela, dari pantulan jendela itu ya. Iya. Terus tuh di pohon-pohon itu adalah satu cewek pakai baju putih. Terus dia kayak kaget lah ya. Jadi pas dia ngelihat pohon dari arah jendela dalam rumah itu, dia tiba-tiba ngeliat cewek baju putih kan. Kaget lah dia di situ. Langsung lah dia lari keluar. Tapi kan senternya itu yang saya bilang tadi, dia suka mati hidup kan. Jadi pas dia lari itu, senternya ini Mati lagi. Iya, mati hidup gitu loh. Jadi kayak kedap-kedip. Itu tambah ini kan, menegangkan gitu kan. Nah, habis di situ dia keluar, akhirnya dia bisa keluar. Nah, setelah dia keluar itu, untungnya ada orang ronda yang lagi keliling. Jadi kayak ya terselamatkan lah ya ibaratnya ya. Malam itu. Jadi pada nanyain kan yang ronda-ronda itu, ngapain bapak ini kesini, terus ya bapaknya ngejelasin lah alasan dia ke rumah itu. Oh jadi sekalian warganya ini jadi gitu. Oh jadi bapak ini nggak percaya pas diceritain pas itu. Akhirnya si penduduk baru ini percaya kalau misalnya itu memang iya, dan jangan ditantang juga, karena kan sesuatu yang mistis itu kalau ditantang dia tambah kuat nggak sih? Iya. Ya, jadi gitu aja sih ceritanya kalau dari aku. Ya kesimpulannya kita harus saling menghargai. Walaupun itu nyata enggaknya, kita setidaknya kan menghargai. Jangan menantang. Itu kan kalau menantang itu artinya tuh kayak menganggap remeh ya sesuatu yang gitu. Jadi kita harus saling menghargai aja sama yang terlihat dengan lingkungan kita yang nggak terlihat. Ya sekian. Terima kasih narasumber kita siang ini. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke narasumber yang ketiga, yaitu pada Saya di sini Anissa Fadila, saya akan
menceritakan tentang cerita penyakit dari kegelapan. Jadi saya ini mengidap penyakit yang mungkin itu bisa diobati, tapi setelah berkali-kali diobati dari tukang urut lah, dari dokter lah, dari ya udah semuanya gitu, tapi saya tuh nggak percaya kalau misalkan ini tuh kayak kiriman dari seseorang, tapi setelah mungkin 1-2 tahun kemudian baru itu ternyata dari orang lain, kiriman dari orang. Nah, awal mulanya itu tiba-tiba saya tuh kram kakinya, lalu udahnya tidak bisa gerak sebelah kiri dulu, udah itu sebelah kanannya. Abis itu pas udah selang berapa waktu, kadang-kadang kalau misalkan saya lagi emosi itu kadang kayak benar-benar gak bisa digerakin sama sekali, dan Kaku gitu ya kakinya? iya benar-benar kayak benar-benar nggak dikasih out in cream lah, ya kata dokter kasih out in cream biar nggak terlalu kaku segala macam. Nah, katanya tukang urut jangan terlalu ditekuk atau apa. Nah, setelah diusut yang ternyata itu sebuah santet. Nah, ternyata setelah diusut itu dia itu penyakit yang memang dikirimkan dari alam gaib, yang mungkin ada orang iri dengan keluarga saya, dan tapi yang terkena cuma ayah saya dan diri saya. Tapi kalau ayah saya cuma disautkan dengan pekerjaannya saja, kalau saya di diri saya memang kena jadi penyakit gitu kan. Di situ banyak gangguan gitu, kayak setiap apa-apa kerasa, kalau lagi sendiri ada yang lewat lah, terus Terlihat gitu ya? enggak, Terlihat cuman sih. kayak ya lewat sekilas tapi kalau pas dilihat nggak ada. Terus kalau lagi misalkan kita lagi sendiri di mana gitu, pasti semenjak ada yang kirim itu saya merasa seperti itu, tapi semenjak sekarang ini ya enggak lagi, karena udah pure, udah nggak ada. Itu jadi kayak ada malam-malam ada mbak Kunti gitu kan sekarang kita nyebutnya. Nah, itu terasa gitu, tapi sekarang mah enggak. Nah, udah itu kayak udah berulang kali diobatin gitu tapi nggak sembuh, kayak bener-bener apalagi kalau lagi emosi atau apa gitu, saya tuh pasti kumat gitu. Dan itu juga Langsung terasa iya, sakitnya. dan itu juga nggak ini apa namanya, nggak cepat sembuhnya, harus kita ke tukang urut dulu lah, harus kita kasih obati apalah gitu. Nah, udah itu juga ini nggak lama kemudian ada, ya kita sebutnya sekarang ini Pak Ustadz lah, datang ke rumah nanya, loh kok ini ada anak perempuan, anak siapa? Katanya, anak saya Pak yang pertama. Oh, boleh ketemu sebentar? Ya udah, kamu lah foto sama Pak Ustadz itu. Pas dilihat ternyata di kakiku ini kanan kiri ada Mbak Kunti gelendotan gitu, yang memang Megang gitu? iya dari 2 tahun itu emang di situ terus. Jadi kalau misalkan dia itu bakal reaksi kalau aku marah, tapi kalau nggak marah nggak bakal reaksi itu penyakitnya. Selama 2 tahun itu sosok itu yang Iya. bikin sakit. Dan ada lagi yang lebih ini, di suatu malam aku baru pulang sekitar jam 10 malam, itu tidur jam 1, baru ada tidur 10 menit. Nah, tiba-tiba itu kayak antara sadar gak sadar ada yang ngetok dari pintu kamar kosanku, terus dia tuh manggil gitu, aku sampai kaget. Dan di hari keduanya datang lagi tuh ngetok dia, udah itu ini apa namanya, dia menjelasin kalau saya itu adik kamu katanya tuh. Nah, setelah diusut ternyata mereka kayak masih ikut andil. Saya juga tadinya nggak percaya, tapi setelah kejadian itu ternyata oh alam gaib itu ada, ternyata dari situ mereka masih bisa membantu kita gitu. Jadi yang sosok adik kamu itu maksudnya memang adik yang Iya, adik kandung saya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu gitu. Dia datang ya istilahnya nyelamatin lah kakaknya begini bantu gitu ya? iya, masih membantu. Ternyata dia masih hidup lah di sana gitu ya, walaupun kita tuh percayanya mereka tuh emang udah nggak ada gitu loh, udah nggak ada, udah nggak ini, tapi di situ mereka masih ikut andil gitu di dunia kita gitu loh. Jadi
Jadi situ banyak banget sih hal-hal mistis dan mungkin saya nggak bisa cerita semuanya ya, pure-nya ya seperti itulah. Ya mungkin dari situ kita agak gimana ya, lebih menjaga diri kayak sholat atau apa gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, nah sholatnya juga saya tuh di akhir waktu, kalau nggak kayak kayak mungkin kalau di awal waktu, kalau tepat waktu mungkin nggak kena, karena mungkin saya sholatnya di akhir waktu jadi ya kena. Jadi Harusnya meningkatkan iman diri kita lah ya. ya segitu aja sih, soalnya kalau untuk mau detail banget ya saya nggak bisa menceritainnya. Oke, jadi sekian dari cerita mistis dari ketiga narasumber kita. Jadi kesimpulan di sini tuh kita harus mempercayai bahwa dunia lain atau dunia gaib itu memang ada nyatanya. Jadi pada ketiga narasumber kita ini menceritakan bahwa merasakan adanya makhluk halus itu. Jadi pada cerita narasumber yang ketiga ini bahwa kita tuh juga harus meningkatkan iman kita juga. Jadi sekianlah dari cerita ketiga narasumber kita. Jadi bahwa di sini tuh kita harus sebagai pribadi itu juga harus mempercayai bahwa dunia gaib itu memang ada sebenarnya. Dan kepada cerita yang terakhir ke narasumber kita yang ketiga, kita juga harus sebagai pribadi ini harus mendekatkan diri pada Tuhan. Jadi jangan sampai kita lalai kepada Tuhan. Di sini pesannya itu kita juga harus mempercayai dan juga harus meningkatkan iman pada diri kita sendiri. Iya, kita saling menghargai aja dengan yang hidup dan yang mati, yang terlihat dan tidak terlihat. Oke, sekian dari cerita kita hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.